makan malam udah selesai, udah capek banget, mau tidur, mau istirahat. Sekarang waktunya ya gimana ya, dingin banget hari ini, malam ini bener-bener dingin, 14 derajat. It gonna get more cooler in the morning. Don't like winter. Nope, don't like it. Mau cerita sedikit tentang aku udah tinggal di Brisbane udah 6 tahun. Aku married sama orang Aussie di sini. Jadi sebenarnya kita kenal dari saudaraku sepupu nikah sama adiknya suami aku. Sebelumnya aku belum pernah ketemu pas mereka nikah, sepupuku nikah di Bali. Aku datang, dia nggak ada, dia lagi ada operasi apa gitu ya. Jadi aku ketemu sama orang tuanya dulu. Orang tuanya setahu aku orang tuanya suka sama aku, dan aku sih nggak ada perasaan apa-apa waktu itu ya. Cuma aku pikir mereka baik banget orangnya. Maksudnya orang tuanya suami aku tuh baik banget gitu pas aku pertama kali ketemu mereka. Terus akhirnya aku kenalan di Facebook. Aku tanya sih sebenarnya sama saudara sepupuku, oh udah married belum sih ininya kakaknya? Oh belum tuh. Jadi aku pikir kenalan aja ya, nggak, kenapa enggak, cuma kenalan aja. Terus aku juga waktu itu udah sempet deket sama bule Jerman, tapi nggak jadi. Ya udah, kita ngobrol sering, jadi sering chat di Skype, ngobrol di Facebook. Terus dia bilang, aku mau ketemu kamu aku mau ke Indo ketemu kamu. Jadi pas dia balik ke Indo ketemu sama keluarganya kan ya, dia tinggal di tempat sepupuku karena kan dia balik pulang sama sepupuku juga kan ya. Terus ya udah, itu udah cerita pokoknya sejak itu kita deket lah ya, udah dan kita udah ceritanya udah ada rencana kalau aku bakal ke Aussie tinggal sama dia. Jadi tadinya aku pikir pakai visa turis aja gitu kan. Jadi aku mau cerita juga tentang visa. Kalau kamu punya hubungan sama orang Aussie ya, kalau kamu yakin kamu bisa hidup sama dia, kamu yakin kamu dia tuh orang yang baik, bertanggung jawab dan segala macem, kamu harus lewat visa partnership. Visa untuk yang kalau kamu kesini kamu harus apply. Jangan pakai visa turis gitu, jangan, karena kalau kamu pakai visa turis terus kamu ada apa-apa gitu kan, terus kamu nikah di sini, terus baru kamu apply
partner visa itu nanti bakal susah atau kamu bakal bayar lebih mahal buat visa berikutnya. Jadi waktu itu kita langsung apply partner visa buat jadi nanti aku kalau mereka approve aku nanti dalam period of time aku harus ke Aussie, terus nanti aku harus nikah di Aussie, kita harus nikah di Aussie. Jadi aku dapat temporary visa, terus aku nikah di Aussie, terus nanti selama temporary visa itu baru aku apply jadi permanent residence gitu. Jadi kalau kamu lakuin terbalik itu salah. Bukan salah sih ya, bisa aja gitu ya. Tapi kita kan nggak mau terjadi apa-apa kan. Kalau kamu mau lewat visa turis, terus kemudian ternyata kamu nggak, saya nggak ada uang buat apply lagi partner visa karena itu lebih mahal tuh, bayarnya tuh lebih mahal banget kalau kamu kejadian kayak gitu. Jadi mendingan udah bayar di awal, memang sih mahal juga ya kan, tapi nggak semahal kalau kamu visa terus kamu tiba-tiba nikah di sini terus kamu apply lagi kan buat temporary visa atau partnership visa. Itu lebih, karena tiba-tiba loh kok kamu kesini kan turis visa, kenapa berkunjung kan, tapi kenapa kamu nikah di sini gitu, terus kamu apply turis visa, nah nanti mereka jadi tanda tanya ya kan, nanti mereka tuh selidikin lagi niat kamu kesini kan gitu. Jadi kamu lebih baik ambil precautions dulu, istilahnya ambil yang sebenarnya memang kamu niat mau nikah sama si bule sama si pasangan kamu gitu kan. Kalau kamu memang niatnya udah emang aku kok Osi mau nikah sama dia kok, ya udah langsung aja apply partner visa kan, lebih lebih emang waktunya untuk apply partner visa itu aku harus tunggu sampai setahun lebih. Jadi aku harus tunggu 1 tahun lebih sampai mereka telepon hubungin, terus sampai aku harus sampai mereka mutusin kamu bisa nih ke Aussie untuk nikah, itu visa di approve istilahnya gitu ya. Jadi ya gitu, terus kamu harus itu kamu harus apply lagi untuk permanent visa, dan itu juga harus bayar lagi, tapi nggak sebanyak kamu apply untuk partnership visa. Terus kamu harus nunggu 3 tahun untuk permanent visa. Terus selama nunggu permanent visa di approve, aku nggak boleh kemana-mana, jadi harus stay di Aussie. Dan aku kangen banget sama keluarga kan sebenarnya ya, mau pulang gitu kan, tapi nggak bisa kemana-mana gitu, sedih juga, tapi ya gimana, aku pikir kalau udah di approve barulah bisa balik kan, kayak gitu. Nah ya gitu, jadi itu sedikit cerita tentang visa. Mudah-mudahan itu berguna buat kalian yang mau nikah di Aussie sama bule Aussie tentunya, atau yang Australian citizens. Jadi kalau bisa ya itu jangan pakai turis visa. Kalau memang niatnya mau nikah sama pasangan kamu, ya langsung aja apply partner visa. Jadi banyak kan orang juga nggak mau nunggu kali ya, nunggu setahun untuk di approve gitu kan, nungguin. Tapi sebenarnya sih kalau mereka yakin, nggak tahu ya, tergantung prosesnya juga. Kadang-kadang mereka yakin nggak yakin gitu, nggak ngerti apa yang mendasari mereka nge-approve-nya itu setahun. Aku baru di approve setahun setelah
aku apply visa, ya kan? Terus harus melampirkan semua apa ya namanya, dokumen-dokumen segala macam, foto-foto perjalanan, kenal dari mana, terus kayak historinya gimana, puyeng. Emang sih agak puyeng ya, kalau turis visa mah gampang aja gitu kan istilahnya, apply aja buat turis visa. Tapi kan kalian nggak bisa tinggal lama-lama di situ kan. Kalau turis visa paling lama paling cuma 6 bulan, ya kan? Ya gitu. Terus turis visa juga kalian nggak bisa, kalau kalian mau istilahnya cari kerja gitu kan di Aussie, nggak bisa pakai turis visa. Mendingan kalian pakai itu tadi aku bilang, partnership visa. Kalian dapat temporary visa, dalam period of time kalian bisa apa namanya, terus kalian nikah, terus kamu bisa apa ya, kamu bisa kerja, kamu bisa cari kerja di sini karena kamu punya that kind of visa itu membolehkan kamu untuk bekerja gitu, secara legal, secara istilahnya diperbolehkan. Tapi kalau kamu turis visa kan kamu nggak boleh kerja kan, nggak boleh kerja apapun bentuknya, even nanny gitu nggak boleh, ya kan, karena turis visa tidak diperbolehkan untuk apa namanya, mencari uang istilahnya gitu ya. Gitu. Jadi semoga kalian yang mau nikah sama orang Aussie bisa apa ya, mempunyai ada ide masukan dari aku, atau tips dari aku, ya kan, mudah-mudahan berguna. Terus mudah-mudahan aku bisa kasih tips lagi yang banyak untuk cerita-cerita tentang kehidupan aku di Australia. Di sini gimana aku, ya kan? Ya ada enak nggak enaknya juga sih. Ya kan? Namanya juga tinggal jauh dari keluarga, ya kan? Kadang-kadang kangen juga gitu, pengen ketemu sama adik, kakak, sama ibu, orang tua, saudara-saudara, ya kan, teman-teman juga yang aku banyak punya teman di kampung halaman tapi ya gitu, nggak bisa ketemu. Maunya punya banyak teman di sini, cuma di sini ya gitu deh. Nanti aku cerita lagi deh lebih lanjut gimana apa namanya, gimana ceritanya, gimana tinggal di sini, terus seperti apa sih keadaannya, seperti gimana sih aku tinggal di Brisbane kan ya, seperti apa, seperti gimana tinggal di Brisbane, tinggal di Aussie ya. Aku banyak itu juga sih ya, kayak culture shock juga gitu kan, karena beda banget sama waktu kita tinggal di Indo kan, beda banget. Dan aku ya gitu deh. Kadang-kadang kangen, sedih gitu, tapi kadang ya itu kan pilihan hidup ya. Kita udah nikah, udah punya istilahnya keluarga sendiri, ya kan, ya harus apa namanya, harus ya happy lah ya. Apapun itu udah pilihan hidup kita kan ya, jadi harus dijalani gitu. Oke. Well, jadi nyerocos kemana-mana nih, sorry ya teman-teman. Oke. Ya nanti kita sambung lagi. Sekarang mau istirahat, ganti baju, istirahat, terus siap-siap tidur. Sudah malam. Oke, I'll see you next time sama curhat-curhat vlog,
Okay, bye.